Bos Geng? Ya, masih di GIIAS 2025. Sekarang kita lagi ada di booth-nya Honda Hat. Betul sekali, kali ini kita akan membahas sedikit komparasi tentang ini mobil juga cukup viral ya Pan ya, Ya. Honda Stepwagon. Dan akan kita bandingin sama Nissan Serena. Kira-kira mana yang lebih baik dan lebih efisien? Yoi, gua Taufan. Dan gua Hadi. Welcome back to Mobil 123. Nah, kita sekarang sudah ada di depan mobil ini nih, Honda Ya. Stepwagon. Kalau ngomongin fascia depan, Pak, sebenarnya mobil ini punya desain yang kece banget ya. Kece. Dia tuh JDM banget, Pak. JDM banget, betul. Di antara mobil-mobil rival-rival ya, ini Iya, menurut gua rival-rival. model yang paling JDM, Pak. Iya, gue tuh sebenarnya sempat khawatir ya, Hat. Nah. Kira-kira si Stepwagon ini bisa diterima apa enggak sama Betul. masyarakat Indonesia? Karena kalau misalnya berkaca sama pengalaman dulu-dulu, Iya. biasanya mobil yang terlalu JDM bentuknya tuh Itu nggak laku. kurang laku, Ya, kurang bisa diterima. betul Tapi sekali. so far sih oke Oke, dia punya apa ya istilah good impression lah untuk Ya. masyarakat Indonesia karena pertama dari segi harganya yang bersaing banget. bersaing banget. Terus kedua adalah desainnya yang ternyata mudah diterima mata walaupun memang Iya. konsep mobil ini tuh Jepang banget. Ternyata iya. Sebenarnya mungkin Honda Jazz juga bisa ya. Bisa, Oh, ini sebenarnya aja bisa. bisa terima. Karena Ya. kalau misalnya kita ngelihat depannya, ini Nah. tuh mirip sama Jazz baru sebenarnya. Betul sekali, tapi lebih tepatnya Pan, Sininya. lu kalau ngeh, lampu depannya ini mirip sama apa? Spike. Spike bener. Ya, Honda Spike. Kayak ya Free kan? Spike, terus Honda Crossroad Ya. juga kayak gini nih. Ya, mirip-mirip. Jadi mobil Honda JDM tuh banyak Fascianya yang tuh emang ya fascianya nyerempet-nyerempet mirip-mirip. Pan, cakep. ya. Terus juga ini kita ngomongin masalah grillnya. Grillnya ini sepertinya kelihatan tertutup kayak Ya. mobil listrik, tapi ternyata enggak Pan. Ini ada lubang-lubang kecil-kecil Benar. nih. Ini fungsinya untuk pendinginan lah ya. Tentunya, dan emang jadinya cakep sih, Hat. Ya. Nggak monoton gitu kan. Desain grill kan ya gitu-gitu aja kan. Ini kan kesannya kayak mobil EV tertutup, Ya. cuman ternyata tetap ada Tetap fungsinya. ada bolongnya. Terus juga perpaduan warnanya di sini semacam kayak sebenarnya ini bukan chrome Pan. Satin ya. Satin, ini satin, terus ini gunmetal gitu, cakep Iya, deh. Terus cakep logo sih. Hondanya tuh biru, menandakan mobil ini adalah mobil hybrid sebenarnya. Jadi nggak terlalu dangdut lah ya, nggak Betul. terlalu banyak chrome-nya, dia pakainya aksen yang satin. Ya, betul sekali. Terus di bagian bawah, ini ada juga, Ya, ini grillnya juga bolong-bolong, berbentuk kayak heksagon-heksagon gitu. ya dia matrix lah ya, Matrix. kita sebutnya. Ini kayak kebanyakan mobil Honda lah ya, kalian Ya. udah familiar sebenarnya sama Betul sekali. rancang bangun yang kayak gini. Terus tentunya ada sensor parkir, dan di atas ada sensor ADAS. Udah ada sensor dari Honda Sensing. Ya. Yoi. Oke bos geng, pindah ke bagian samping. Nah ini gua pribadi, gue paling suka justru dari Betul samping. sekali. Emang bagian sampingnya tuh paling menarik di antara rival-rivalnya Iya. menurut gue ya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, itu tuh kayak cake car yang digedein. Hat. Ah, dipanjangin, Dipanjangin, digedein, pokoknya bener-bener emang shape-nya tuh shape-shape mobil-mobil keluarga JDM lah. Betul sekali. Lihat aja ya, Gitu. bentuknya yang atapnya kotak-kotak banget. Atapnya Pan. kotak-kotak Jadi bener-bener banget. seginya tuh kelihatan patah gitu ya. Iya, terus juga apa? Garis-garis kacanya juga Ya. dia tuh kotak-kotak lucu sih, cakep. Lucu. Terus juga karena mobil ini adalah MPV high roof, jadi wajar aja kalau misalnya kalian ngerasa kok kayak atapnya tinggi banget ya. Iya. Ya wajar karena memang kelasnya Betul. ini adalah MPV high roof. Tapi itu jadi sebuah nilai positif ya, Ya. karena kan jadi pandangannya luas. Luas. Kalau buat anak kecil nggak kerasa apa namanya? Singup atau sempit Iya, gitu. nggak kerasa sempit. Terus headroom juga lega banget Headroom-nya udah pasti lega ya. banget, yang nanti akan kita lihat. Terus kalau di bagian body, ini dia cuma dikasih kayak lekukan-lekukan biar nggak Iya. monoton aja sih. Ya, bukan katanya. garis sih Pan, buat Garis-garis. nentuin aja sih sebenarnya tuh, garis ke Iya. belakang sampai dia menjulang naik ke atas ya Pan. Iya. Mati. Satu kesatuan gitu sih, cakep. Terus kedua, mungkin mobil ini sebelumnya udah pernah dikenalin. Tahun lalu ya Pan ya kalau nggak salah ya? Iya, tahun lalu udah pernah diperkenalin. Jadi yang sekarang resmi diluncurin itu yang berbeda dari segi cuman velgnya doang Pan. Ya, ini velgnya ukuran berapa? Ini ring 16 dengan ban Goodyear, itu tire profile-nya itu sekitar ukurannya 205 per 60. Jadi cukup tebal Pan. Cukup tebal. Sebuah MPV. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin jalanan Iya. bergelombang itu masih kerasa empuk. Jadi menjanjikan kenyamanan lah ya. Betul. Cuman meskipun ini cukup nggak mainstream ya. Iya, nggak Untuk mainstream. mobil sekarang tuh 16 inci dan Kecil, mobilnya juga Pan, gede, ini. sebenarnya kecil. Ya. Hitungannya kecil, makanya kalau dari samping kok kayak kecil ya velgnya. Iya. Ternyata 16. Posisi tangki bensinnya juga agak unik. Dia tuh di bawah. Jadi agak ngisinya tuh agak gini. nih. Effort. Dan kalau pintunya lagi kebuka nggak bisa isi bensin Pan. Iya. Jadi kalau misalnya lagi isi bensin, jangan buka pintu. Iya, jangan buka pintu. Terus bagian bawah lagi-lagi ada aksen satinnya ada. Satin betul, dia garisnya tuh dari bumper depan sampai ke bumper belakang. Iya. Ini manis sih Pan, ada giniannya. Manis. Cakep. Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya nih. Yes. Gue speechless sih Pan, sebenarnya mau jelasin apa. Enggak, gue suka banget sama modelnya gitu. Cakep sih. Cakep ini ya? emang khas mobil-mobil kayak car JDM ya. Iya. Cuman yang versi gede ya, karena ini Betul. step wagon. Bacanya tetap step wagon Step BTW. Dan yang masuk ke Indonesia itu cuma satu varian dan variannya Spada. Spada. Ini varian tertingginya ada. Sip.
Gitu. Terus kalau Jadi kita nggak banyak pilihan apa, beli ya, yang ini dah. karena ya emang udah sesuai sih secara fitur gitu-gitu udah paling pas lah sama masyarakat Indonesia. Jadi tipe tertinggi ini yang Spada ini itu udah cukup mengakomodir buat masyarakat Indonesia teman-teman. Betul. Jadi mulai ada sudah lengkap, terus Iya. juga fitur-fitur dalamnya juga lengkap juga. Iya. Enak Cakep jadi banget. dipakainya. Terus lampunya, Ya. dia ini dari roofline ya, terus sampai ke bawah dan dia modelnya garis aja nih. Betul. Simpel-simpel aja, minimalis. Dibilang sebenarnya agak panjang ya pan lampu Panjang, stopnya, panjang banget banget. ya. Ini mungkin sekitar hampir 1 meter lah. Iya, hampir 1 meter. Hampir 1 nih. meter lampunya dari ujung atas ke bawah. Iya. Cuman Bukan- cakep sih ini desainnya, aku cakep. suka. Terus di sini dikasih spoiler juga, manis lah. Jadi kayak Manis. nggak kelihatan botak banget gitu. Dan belakangnya. desainnya juga nggak monoton ya, ada Iya. kayak tekukan-tekukan garisnya, jadi cakep. Terus Betul di sekali. bagian sini ada list satinnya lagi, lagi-lagi sama ada di, list satin sama di di bagian bawah. bumper bawahnya. Juga Jadi ada list satin. biar lebih apa ya? Menyatu lah sama Iya, bagian depan nyatu. sama sampingnya. gitu. Coba kita buka aja ya. Oke, kalian ngomongin akomodasi barang, Ini dia udah power tailgate. tailgate. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngangkat bagasi lagi karena udah otomatis. Sebelum kita ngomongin bagasi BTW, ada satu fitur yang gue suka banget dari Stepwagon, Betul. yaitu sistem pelipatan lampu. Ya, Tinggal tarik ke depanin. Ini kita iniin. Zet. walah, Dah. simple banget teman-teman. Dan kalian bisa lihat juga ya, walaupun ini MPV 7 seater atau Ya. 8 seater, dia punya akomodasi barang yang cukup gede, Pan. Iya, dalam Nih, dia tuh banget lantainya. Dalam ke bawah nih, dalam banget. Kalian bisa lihat sendiri ya. Iya. Jadi ini bisa bawa koper yang agak gede, terus juga tas Galon, golf, iya, galon, tas golf. beras lah, apapun itu. Ini bahkan ya, ini kalau gue tuh masuk masih bisa berdiri. Masih bisa berdiri, masih bisa berdiri. Nah, kayak Saking misalnya gue nih, dalamnya. masih bisa ngumpet di belakang mobil jadi bisa Buat- bisa dia 9 seater, Pan. Buat camping sih enak ya. Camping bisa, camping bisa. Saya buat Ini sini. soalnya lega banget loh, jujur Lega bilang aja. banget. Dan buat ini Nah, ini tonneau cover, Pak. tonneau cover. Nah, tinggal tutup gini. Jadi kalau Ya. misalnya kalian butuh penutup di bagian sininya, ini tinggal ditarik atas. Ya. Jadi ganjel ke sini nih, Pak. Di bagian Betul. sininya nih. Dan kalau misalnya mau ngelipatnya lagi, ini lebih gampang lagi Lebih ya. gampang lagi, praktis. Nah, Tas, tarik. Depanin. Zet. Langsung rata-rata ya. Langsung rata lantai, Bos. Kalau misalnya kalian butuh ekstra bagasi yang lebih luas gitu. Ini termasuk salah satu mekanisme pelipatan bangku yang paling oke. Iya, paling oke lah, mudah kita nggak Yang ribet-ribet. manual lah ya. Ya, manual. Bukan yang motorized. Oke, Bos Geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Honda Stepwagon. Betul sekali. Dan apa ya? Bisa dibilang Honda tuh punya standar yang oke lah, Pan. Oke. Jadi untuk semua mobil-mobilnya dia dari Iya. desain interior kalian bisa lihat sendiri ya, build quality itu cakep banget. Sebenarnya cakep. Dan ini apa ya? Dari satu model ke model lain, Ya. Honda tuh selalu ada benang merahnya. Betul sekali. Kayak itu tuh kisi-kisinya, Nah. ada heksagonnya ya. Ya, mengingatkan apalagi Honda kita. baru ya, Pan ya. Iya. Jadi dia kisi-kisi AC, apapun Iya. itu tuh bentuknya modelnya seperti Model begitu heksagon semua, gitu, betul. teman-teman. Jadi cakep deh. Terus juga layar infotainmentnya juga sama. Ya. Nah, ini layar head unitnya itu cukup besar nih, Pan, 11,4 inci. Ya, Udah dan- full screen dan juga dia itu infotainment udah lengkap banget. Ya. Jadi udah mau koneksi Apple CarPlay, Android Auto, Ya. itu bisa langsung Udah ke ada sini nih, semua Pan. ya. Udah semua. Terus juga apa namanya? Tombol-tombol komandonya dia Iya. tuh semuanya ada di konsol tengah Konsol tengah. dan mudah dilihat Dan mudah familiar juga, dipencet. Pan. Iya, Bagi familiar. kita orang-orang yang nggak suka ribet mencet-mencet layar, di sini tuh udah terpampang jelas gitu. Ini buat apa aja dan simple. Dan gue nggak ngerti ya kenapa mobil-mobil Cina tuh nggak demen pakai tombol gitu. Betul. Padahal kayak gini tuh lebih konvensional dan lebih convenient Hmm? dan nggak segini juga, nggak seribet itu juga Betul, tombol-tombolnya betul, masih betul, itulah. betul. Terus nih, yang uniknya lagi, Pan, mobil ini tuh punya apa namanya semacam, bukan semacam sih, mobil ini tuh punya tuas transmisi, nggak pakai tuas, Pan, tombol, Oke. Pan. Nih, Dia tinggal pakai pencet tombol. P, reverse, neutral, dan drive nih. Iya, Jadi, sebenarnya kalau misalnya tinggal pakai pencet tuas aja. transmisi mungkin jadi malah ngalangin Betul. kisi-kisi AC-nya kali Betul. ya. Kayak yang simple-simple Makanya dibikin aja. simple kayak gini nih. Terus Iya. udah electric parking brake, tinggal tarik, Iya. nyala, mati, brake hold. Terus juga ada tombol Econ ya, Pan, udah. Iya, dan ini bisa mode EV nggak? Mode EV bisa, karena ada motor listriknya juga. Oke, Ya ini kan pencet Econ ini mode Iya, EV, iya. Pan. Tinggal pencet pelan-pelan tes gitu. berarti. Nah, mobil ini juga bisa mode EV ya, Teh? Ya. Iya, karena mobil ini hybrid. Posisi mengemudi ya? Ya. Gimana? Posisi pengemudi untuk size badan kayak gua gini ya, ini kan udah settingan terbaik gua. Ini tuh sebenarnya nyaman loh, Pan, santai. Jadi kita nggak perlu yang terlalu tegak banget, nggak terlalu yang jatuh gitu. Jadi dan yang gue suka, Pan, nih Oh, tingkat visibilitasnya oke ada- banget, Pan. ada pocket ya? Biasanya kan Buat mobil-mobil blind MPV spot. high roof itu kan kita ngeliat ke kanan tuh kayak aduh susah Iya, banget iya, ya. iya. Ini tuh ngeker-ngekernya masih kelihatan, Pan, pakai Iya, mobil iya, ini iya. walaupun apa ya MPV gitu. Dan si kacanya ini nggak yang landai banget. Betul. Jadi kayak
kesannya tuh emang luas banget. Iya, ngeliat lega ke depan. banget, lega. Lega gitu. Terus joknya dia juga ada kayak kupingannya Hat, ya. Ya, jadi bisa agak meluk lah Jadi di bisa sini. agak meluk. Kalau misalnya size badan yang agak gemuk kayak Topan harusnya pas nih. Kalau gue sih masih agak kegedean ya. Dan ada juga handrest. Ya, ini armrest nih. Armrestnya enak nih. Jadi pengemudi juga dimanjakan juga nyetir ya. Ya. Terus bagian steeringnya ini ada tombol-tombol yang buat apa namanya? Cruise control, terus naikin volume, voice command segala macam udah tertera di sini ya. Yes. Dan mobil ini tuh kalau dari segi fitur keamanan juga udah lengkap. Tadi udah kita sebut di atas, udah ada ADAS yang cukup komplit, terus dari Honda Sensing, udah ada airbag, kamera mundur, kamera 360. Wah, itu lengkap banget ya, Pan. Ya. Cukup lah mobil ini tuh sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin di bangku baris kedua, ini nggak kalah menarik ya. Selain dia ini kayak di bagian samping kanan nih, di kaca udah ada sunshade-nya. Betul. Terus juga buat tombol apa? Buka tutup pintu selain pakai tuas. Ini juga udah ada tombolnya nih buat memudahkan nih. Tinggal Jadi buka pintunya lebih gampang lah ya. Udah umum lah ya. Dan cukup responsif tombolnya. Cukup cepet juga bukanya. Terus di belakang kursi lu nih. Ya. Ada meja lipat hijau. Mantap. Ini ada 2 cup holder di sini dan ini cukup solid lah ini ya. Benar-benar. Terus di sini juga udah ada soket USB. Jadi nggak berebutan. Nggak rebutan. Iya. Depan sama belakang nggak rebutan. Colokin dong. Biasanya tuh kan kalau kita rame-rame, tolong lu mau ngecas, tukeran dulu, tukeran. Nggak perlu ribet. Sini Jadi juga tinggal udah naruh ada. aja. Jadi ini bisa ditaruh di meja HP-nya atau di pocket sini. Jadi emang apa ya? Emang convenient banget lah. Ini mobil emang benar-benar buat keluarga tuh praktis gitu. Semuanya ada. Lo tau nggak, Pan? Fitur yang gue suka dari segi penumpang. Jadi dia itu kan sudah option seat plus otoman ya. Betul. Dan ternyata otomatis nggak cuma digeser maju mundur aja, Pan, tapi bisa geser kiri ke kanan. Coba lu cobain deh. Makanya gue bilang ini praktis banget nih, Pan. Kalau badan lu kurang nempel gitu, tinggal digeser ke kiri aja. Jadi juga kalau misalnya kita bawa anak-anak, kenapa bisa digeser kiri kanan itu memudahkan. Kalau misalnya kita baris ke tiganya mau dipakai, jadi akses jalan di tengahnya tuh lebih luas, Pan. Gue jadi ketagihan geser-geser. Betul kan? Asik sih. Asik. Jadi emang kalau misalnya kalau mau ke bangku yang belakang itu nggak mesti lipat-lipat juga ya. Betul. Anak kecil bisa lewat sini juga. Terus kurangnya ada satu lagi nih, Pan, sebenarnya mobil ini. Kurang ada sunroof atau panoramiknya, Pan. Jadi kita nggak bisa ngeliat atasnya tuh secara jelas. Sayangnya itu ya. Sayangnya Cuman, itu. ya ini karena ada si panel AC juga sih. Ya, jadi betul. ya nggak ada itu. Cuman oke sih ya. Oke banget. Nah, kalau tadi kita udah bahas Stepwagon, sekarang kita udah ada di booth Nissan dan di sebelah kita udah ada Nissan Serena e-Power. Betul, lah ini rival utamanya lah ya. Betul, ini rival ketat bisa dibilang. Betul, karena yang satu lagi itu masih belum hybrid. Belum ada yang generasi hybrid. terbarunya. Benar. Nah, ini yang baru dan animonya cukup gede dulu. Pas pertama kali masuk tuh orang-orang pada, high roof MPV, hybrid. Hybrid, betul sekali. Jadi memang mobil ini adalah mobil kick-off pertama, kick-off MPV pertama. 7-seater high roof yang menggunakan teknologi hybrid. Betul, karena emang sempat surut kan, Hat. Ya. Padahal kan ya dulu sempat tren, terus surut. Nah, begitu dia masuk langsung ini lagi. Langsung naik lagi. Ini kan ya kalau misalnya bisa dibilang orang-orang yang kepengen sliding door, high roof MPV tapi nggak mau yang terlalu mahal, ya ini jadi salah satu. Harga range itu kan around 600 ya, masih 600-an ya? 600-an, 600 sampai 700 lah. Nah, kalau ngebahas tampilannya, Hat, ini emang lebih global sih ya, kita bilangnya ya. Global market. Lebih global market, meskipun emang tetap masih ada nuansa-nuansa JDM-nya nih, juga. yang nggak bisa hilang nuansa JDM itu dari grillnya, Pan, yang kelihatan. Jadi tuh versi-versi JDM yang lebih ke arah futuristik gitu, khasnya Nissan. Kalian bisa lihat ya lampunya yang semacam kayak tumpuk-tumpukan gitu kan, 1, 2, 3 sampai bawah. Betul. Terus grillnya juga hampir sebenarnya konsepnya tuh hampir mirip lah sama Stepwagon ya. Dia terlihat seperti tertutup, tapi sebenarnya ada lubangnya di Tapi ada lubangnya. Oh, nih lubangnya di sini. Kalau kalian lihat atasnya sini tertutup nih. Nah, tapi di bagian bawah nih ada 3 baris. Ini bolong nih, teman-teman. Tapi kalau misalnya tadi di Stepwagon dia satin, nah ini dia pakainya chrome. Ini beneran chrome. Jadi ya mungkin lebih elegan lah bagi beberapa orang, mungkin lebih suka chrome, lebih suka nuansanya lebih yang berkelas ya Serena. Gitu. Oke, kalau dari fascia depan udah kita bandingin juga ya. Jadi sebenarnya gantengan mana itu perspektif kalian masing-masing. Karena kalau menurut kita kan kita punya selera beda-beda ya. Kalau gue sih lebih seneng Stepwagon. Kalau gue sih Serena aja. Iya. Lu kan Nissan banget nih. Kalau Tovan tuh Nissan banget anaknya. Jadi bentuknya memang sama-sama bagus, tapi kita tergantung perspektif kita masing-masing. Oke, ini bagian sampingnya Nissan Serena e-Power. Ini generasi ini sebenarnya nggak beda jauh ya sama yang generasi sebelumnya. Sebelumnya betul sekali. Kita pernah buat juga videonya waktu itu buat ngebandingin samping-sampingan dan emang ya ini identitasnya Serena tuh yang selalu dipertahanin
udah beberapa generasi tuh ini. Siluet dari sampingnya, Pan. Bener kali. Jadi dia emang terlihat lebih tinggi ya, Pan, sebenarnya ya. Terus juga di bagian depannya atau pilar A, itu tuh khas banget Serena tuh. Dia tuh nggak terlalu tajam, tapi agak sedikit landai. Agak landai dia, betul. Makanya kaca pilar depan, Pan, itu selalu gede dia. Selalu gede dan emang dibikin desainnya tuh, wow, nyampe kap mesin, Pak. Frameless. Iya. Seperti frameless. Ini udah, ya khasnya Nissan lah ya. Khasnya Nissan Serena. Terus dia bannya dia pakai ring 16 dengan ketebalan 205/60. Kayaknya yang si Higher MPV itu emang lebih mengutamakan kenyamanan, jadi emang velgnya kecil-kecil ya. Jadi menurut mereka mungkin ground clearance nggak terlalu penting, yang penting mobilnya nyaman. Yang penting mobilnya nyaman, kalau misalnya jalan tuh kayak gliding gitu. Kita mau masuk juga nggak susah, Pan. Masuk mobilnya lebih gampang. Karena kalau misalnya di Jepang, itu tuh ada varian life care-nya. Oh iya. Yang life care itu dia ada beberapa model ya, ada yang buat disabilitas, kayak buat yang pakai kursi roda nggak sih? Bener nggak sih? Ada yang buat orang tua itu, jadi kursi ada yang bisa nyampe dikeluarin gitu, Pak. Oh, jadi tinggal naik dari bawah aja gitu ya? Iya, jadi emang akses masuk tuh jadi salah satu poin penting dari Higher MPV. Bisa kalian lihat juga ya, ini gue suka konsep warnanya sih, Pan. Kalau dari ini, dia two tone gitu, atapnya warna hitam terus bawahnya biru gitu. Iya, itu juga ngetrikin sih, biar kelihatannya nggak terlalu tinggi gitu atapnya, dibikin layang kan. Bikin layang floating, bener. Gitu. Nah, kalau bagian belakangnya emang terlihat juga ganteng sama-sama lah ya, sama Stepwagon ya. Emang ciri khasnya MPV 7-seater high roof tuh lampu stop lampnya pasti panjang dari sini. Nah, cuman kalau misalnya tadi si Stepwagon lurusnya sampai sini kan? Sampai sini. Oh, ini sini aja. Sini aja cukup. Cuman di sini ada aksen pemanis kupingan spoiler ya, Pak. Spoiler nih sebenarnya di sini. Unik sih jadinya. Unik. Terus desain lampunya juga kalau misalnya si Stepwagon dia lurus doang. Ini dia ada patahannya. Yang jelas dia LED, jadi penerangannya bagus ya, Pak. Penerangannya bagus, ya selera aja sih. Ini dia tulisan Serena gede di tengah. Kalau tadi kan Stepwagon kecil aja. Ya, kalau Stepwagon itu bokongnya lebih ke agak sedikit bulat ya, Pan. Walaupun boxnya tapi ada lekukannya tuh masih ada tumpulnya. Kalau ini tajam-tajam nih, Pan. Dari sini, terus ini tajam. Banyak guratan-guratannya lah ya. Spoilernya juga tuh, Pan, lebih ke arah sporty sih. Ada lekukannya di tengahnya. Betul. Dan ini juga jadi ciri khas Nissan Serena juga nih. Emblem Nissan, bawahnya Serena. Dari masa ke masa sih. Dari masa ke masa selalu begitu dipertahanin, nggak dipindah-pindahin deh. Situ aja. Dan ini sama kayak Stepwagon, dia varian tertinggi Highway Star. Jadi emang satu varian apple to apple lah ya. Apple sebenarnya emang. Ini juga menandakan kalau dia udah hybrid, tapi bedanya yang akan nanti kita bahas di bagian mesin ya. Oke, kita buka. Belum power tailgate. Ternyata bos geng, belum power tailgate. Ya, ini bisa kalian bedain sendiri ya. Terus sekalian kita bahas akomodasi barangnya. Kalau kita ngomongin akomodasi barang, mungkin ya sosok lah ya, Pak. Sosok ya. Ini cuman bedanya nggak ke dalam aja. Jadi ini lebih rata deh. Betul. Jadi bawa barangnya ya sekelihatan mata aja, segini sampai ke atas aja. Masih cukup sih buat galon, buat koper. Masih oke. Ini apa ya, Pak? Oh, ternyata bos geng, ada selipan di belakang. Saya pikir apa? Ternyata ini buat headrest. Tas. Nah, jadi ternyata di belakang ini bisa untuk 3 orang. Bisa 3 orang. Betul. Ini juga pelipatannya dia bisa dilipat juga lah ya. Bisa dilipat. Terus. Cuman dia emang nggak rata lantai kayak Stepwagon. Betul. Ya paling cuman bisa ditarik gini aja. Nah, ini dia rata lantai tapi bisa ditekuk ke atas nih, teman-teman. Jadi dia digantung gitu di sebelah kiri kanannya. Iya. Jadi kalau misalnya akomodasi bagasi, sepertinya sih kalian bisa menilai sendiri lah mana yang lebih luas sebenarnya. Nah, kita sekarang udah ada di dalamnya Nissan Serena e-Power nih yang baru. Kalau kalian bisa lihat ya sebenarnya, desain interior mobil ini, Pan, tuh lebih mengarah ke simple ya, Pan. Khasnya Nissan banget gitu. Nissan banget nih. Dia tuh mainnya minimalis aja. Minimalis. Nggak terlalu banyak aksen-aksen, yang penting elegan. Elegan gitu, dan build quality-nya nomor 1 sih, Pan, Nissan. Itu bisa kalian lihat sendiri ya di dashboard-nya nih. Dia punya head unit yang cukup besar juga, Pan. Iya, lebih gede daripada Stepwagon. Lebih gede daripada Stepwagon. Terus ukurannya tuh mirip-mirip sama digital cluster yang di tengah nih, Pan. Betul. Bisa dilihat sendiri nih di sini. Terus di bagian konsol tengahnya nih, sebenarnya serba touchscreen, Pan. Ada tombol tapi nggak banyak gini. Kalian bisa lihat juga, ini sisanya touchscreen nih, kayak nyalain AC, terus juga remote control dan apa segala macamnya. Terus di sini juga ada e-pedal. Kalau mau EV mode juga bisa tinggal pencet di sini, sama tombol hazard. Ya, ini sama kayak di Stepwagon, dia tuh pengoperasian transmisinya sama pencet-pencet. Ya, betul. Nih di sini nih. Tes. Jadi sama nih. Udah nggak main tuas transmisi. Udah nggak main tuas lagi. Mungkin untuk meminimalis space ya, Pan ya. Betul. Jadi di sini nggak nutupin AC, nggak bikin ribet, tinggal nutupin instrumen layar infotainment. Jadi emang udah begitu sih adanya. Kalau misalnya yang model-model konsol tengah begitu. Betul sekali. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin luas-luasan ya, sebenarnya 11-12 sih ya. Mirip-mirip. Cuman ini
karena dia nuansanya lebih light gitu ya. Si interiornya kan ini warnanya sand ya, cream ya. Jadi kelihatannya kesannya kayak lebih luas, lebih lega ya. Lebih lega karena si Stepwagon itu kan hitam ya. Hitam kan terkesan emang agak lebih terkungkung gitu. Betul. Gitu. Terus juga ini Pan, mobil ini tuh fitur-fitur keamanannya juga cukup oke juga loh Pan. Ini udah pakai ADAS ProPilot 1. Yang di Jepang udah ProPilot 2. Ya, ProPilot 2. Nah, ini terus masih ada armrest juga. Armrest juga ada dan tapi lebih ini yang bisa gue unggulin Pan, ini daripada Stepwagon. Ini tuh empuk banget Pan. Iya, lebih empuk dan ergonomis. Lagi-lagi ada. Iya. Nissan tuh emang nyaman, minimalis, empuk lah pokoknya. Empuk semua serba empuk Pan, sumpah. Ini megang setirnya enak, terus juga ini tuh nggak yang lengket banget, nggak yang licin banget, pas gitu di tangan, genggamannya juga diameternya pas, di bawahnya juga flat bottom, jadi kalau misalnya kaki kalian panjang nggak gampang mentok setir. Bener, jadi emang teleskopik juga. Ininya Nissan aja sih, filosofinya Nissan. Filosofinya Nissan dia tuh nggak suka yang ribet-ribet ya, simpel-simpel tapi nyaman gitu. Bener. Nah, di belakang fiturnya sama, ada sunset juga kayak Stepwagon dan udah ada meja lipat juga ini di sini. Betul. Udah ada armrest juga. Jadi ya sama sih ya. Iya. Nah, kalau kita ngebahas soal posisi duduk sebagai pengemudi, ini sebenarnya juga bisa memanjakan kalau misalnya kita pakai supir atau kita pribadi itu sebenarnya cukup memanjakan Pan. Terus tadi kan udah dibahas juga joknya empuk, terus walaupun memang joknya ini gue ya tadi kan ngebandingin sama Stepwagon, ini lebih sempit sedikit daripada Stepwagon. Iya. Jadi mungkin kalau badan-badan sizing kayak lo mungkin pas banget gitu Pan, bukan yang pas aja gitu, ngepas banget gitu. Ini pilar A, gue mau bahas tadi sebagai gue pengemudi ya untuk melihat tingkat visibilitasnya. Sebenarnya kacanya Serena ini menurut gue ini lebih gede Pan. Lebih gede. Tapi karena dia pilar A-nya miring, benar. jadi ada sedikit mengganggu gitu untuk melihat ke bagian sini Pan. Karena kan kalau kita pakai mobil gede, visibilitas kita di sini kan penting ya Pan. Jadi buat kita ngebaca apakah di sekeliling ada kendaraan atau apa gitu loh. Dan ini juga kaca depannya lebih landai ya. Betul, lebih landai. Jadi selera sih kalau misalnya kalian lebih suka yang lebih tegak apa landai gitu. Ini emang beda sih visibilitasnya kalau ke depannya emang dibanding Stepwagon. Betul, karena dashboardnya kayak kesannya lebih naik juga Pan sedikit. Jadi kelihatannya tuh. Kalau duduk di belakang gimana Pan? Duduk belakang nyaman. Ya kita nggak bisa ngomongin legroom ya karena kan ini bisa di slide maju mundur sama. Tapi emang headroom udah nggak usah ditanya. Iya, udah nggak usah ditanya lah ya. Itu yang kayak gue bilang kan, ini karena dia warnanya light, jadi kesannya tuh kayak luas gitu loh. Bahas soal dapur pacu ya bos geng. Mobil ini dibekali mesin bensin 2000cc DOHC iVTEC Atkinson Cycle 4 silinder segaris yang menghasilkan tenaga sebesar 145 PS dan juga torsi sebesar 175 Nm. Sedangkan motor listriknya sendiri menghasilkan tenaga 184 PS dengan torsi puncak sebesar 315 Nm. Nah, kalau tenaga gabungan dari motor listrik dan juga mesin bensinnya mencapai sekitar 215 PS, angka yang cukup fantastis. Mobil ini juga dibekali transmisi eCVT yang bekerja halus dalam mode EV, motor drive dan juga engine drive-nya sendiri. Sistem Honda eHEV bekerja optimal dengan motor memberikan torsi besar pada kecepatan rendah dan mesin bensin berperan di kecepatan tinggi. Jadi berkendara halus dan responsif di berbagai situasi. Berbeda dengan Stepwagon, Serena mengusung sistem hybrid e-power. Mesinnya HR14DD berfungsi sebagai generator aja. Cara kerjanya gimana? Kalau di kecepatan rendah, motor listrik EM57 menyadur energi dari baterai. Sedangkan di kecepatan tinggi, berakselerasi atau saat dibutuhkan, mesinnya akan bekerja juga untuk ikut menyuplai energi. Total tenaga dari Serena 160 HP dengan torsi 315 Nm. Nah bos geng, demikianlah komparasi kita Pan. Iya betul. Mengenai dua high roof MPV yang lagi beken nih. Ya. So kalian udah bisa ngeliat semua, kita udah jembrengin. Betul. Tinggal kalian nilai sendiri aja. Kalian pilih yang mana? Ya, Stepwagon. Lebih suka yang mana nih? Serena. Kalau misalnya soal harga, si Stepwagon harganya? Stepwagon itu dimulai dari 629 juta Pan. Ya, sementara Nissan Serena nih agak lebih mahal, dimulai dari 655 juta. Betul sekali. Jadi kalian bisa lihat tuh. Tapi jujur ya, orang-orang yang mau beli mobil ini, yang punya duit segitu, kayaknya nggak terlalu mandang harga sih. Iya. Yang mereka lebih suka, beli suka yang mana benar? Lebih suka yang mana? Lebih suka Serena atau Stepwagon? Kalau lu disuruh milih Pan, lu pilih yang mana? Kalau gua lebih banyak nyetir sendiri, mungkin Stepwagon. Stepwagon. Iya. Tapi kalau misalnya gua disetirin, Serena. Tapi kalau gue sendiri, gue tuh ngeliat kendaraan yang pertama tuh sebenarnya dari fisiknya dulu, dari mata jatuh ke hati. Iya. Masalah kenyamanan itu bisa diatur lah, ya nggak? Kita bisa tentukan sendiri kenyamanan kita, bener nggak? Ya kalau gue sih sebenarnya lebih milih Stepwagon, mau disupirin ataupun nyupir sendiri. Ya terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita tambah semangat bikin videonya. Terus juga jangan lupa kunjungi website kita www.mobil123.com. Yoi, dan jangan lupa juga kunjungi media sosial kita di mobil123.id. Oke, Wali Taufik Walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.